Assalamualaikum, halo sedulur travelers dimanapun berada. Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Setelah video sebelumnya tentang perjalanan arus mudik, kali ini saya akan mengajak sedulur semua untuk mengikuti road trip time-lapse perjalanan arus balik. Titik keberangkatan Desa Banjarsari Aji Barang Banyumas, tujuan akhir Cilengsi Bogor. Rutenya sama dengan perjalanan mudik kemarin, yaitu tol Trans Jawa via Selawi Tegal. Dengan waktu tempuh kurang lebih 17 jam, jauh lebih lama dari perjalanan mudik sebelumnya. Ini bukan karena kemacetan panjang ya lur, tapi ada hal lain yang justru bikin happy. Karena itulah, di video ini saya nggak menyertakan kegiatan persiapan sebelum dan sesudah arus balik. Tapi saya menyuguhkan video yang lain kok. Jadi, simak terus videonya sampai tuntas ya lur. Dan ingat, drive safely, respect, and enjoy the ride supaya perjalanan aman, selamat, dan menyenangkan. Akhir kata, jangan lupa like, subscribe, comment, and share supaya saya makin semangat bikin video-video road trip lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat lur. Bapak mertua selalu melepas keberangkatan kami di depan pintu gerbang setiap kami kembali ke Bogor. Oh ya, di video sebelumnya lupa bahas, jalanan desa mengalami sedikit perbaikan dengan menambah cor di sisi kanan kiri, walaupun nggak penuh sepanjang jalan ya lur sampai depan. Pertigaan depan ke kanan itu ke arah wisata Curug Cipendok, sekaligus jalur alternatif ke Bumiayu dan Jakarta lur. Ada dua tembusan ke daerah Legok dan Windu Aji. Jalur alternatifnya cukup memotong antrian jika terjadi kemacetan panjang dari Aji Barang ke Bumiayu. Sebentar lagi, di sebelah kanan kita akan menjumpai pertigaan daerah Legok. Tembusan pertama jalur alternatif yang tadi saya sebutkan di awal video. Nah itu yang sebelah kanan ya lur. Sebenarnya lalu lintas agak tersendat alias mengantri. Tapi saya hanya rekam pada saat kendaraan berjalan aja lur. Dan ternyata sumber antrian kemacetan yang paling berpengaruh adalah daerah Windu Aji, tembusan kedua jalur alternatif Bumiayu Jakarta. Biasa Pak Ogah lur. Nah ini pertigaannya sebelah kanan lur. Padahal tadi tuh macet, ngantri lumayan sih. Nah ini udah mulai lancar lagi. Di video sebelumnya saya salah sebut nama lokasi lur. Sebelumnya saya sebut flyover Paguyangan, karena saya pikir masuk ke wilayah Paguyangan Bumiayu. Tapi setelah cross check di map, ternyata nama yang betul adalah Jembatan Layang Kretek. Alhamdulillah lur, volume kendaraan pada arus balik belum begitu membludak. Jadi antrian kemacetan juga masih wajar. Ya walaupun waktu tempuh jadi lebih lama dibandingkan dengan arus lalu lintas yang normal. Biasanya dari rumah mertua sampai flyover Klonengan cuma sekitar 1,5 jam. Tapi kali ini jadi sekitar 3,5 jaman lah. Ya lumayan ya. Nggak sengaja ketemu saudara kembar di depan. Sama banget tipe dan warnanya lur. Tuh mirip banget kan. Setelah perempatan lampu merah, di sebelah kiri jalan adalah terminal bus Bumiayu. Nah ini saya screen recorder pakai Google Map juga nih lur. Biasanya mulai jalur ini sampai pertigaan lampu merah di depan udah merayap lur. Tapi masih cukup lancar sih menurut saya walaupun ada antrian ini. Gak sepadat tahun lalu.
Pada arus balik tahun lalu, setelah keluar dari jalur Lingkar Bumi Ayu, arus kendaraan sudah merayap sampai tikungan ikonik ini lur. Dan mulai lancar lagi setelah melewati tikungan yang kedua di depan nanti. Tapi alhamdulillah tahun ini lebih lengang. Mungkin masih banyak pemudik yang masih berada di kampung halamannya masing-masing ya lur. Oh ya, saya mau sedikit bercerita nih lur. Jalur ini sebenarnya adalah jalur pengganti setelah jalur sebelumnya di sebelah kanan jalan sering longsor dan sempat mengakibatkan kemacetan parah sekitar tahun 2012. Kemacetannya pun menjadi mimpi buruk bagi warga dan sebagian travelers yang melintas. Akhirnya dibuatlah jalur baru ini sebagai solusi dan terbukti berhasil lur. Nah, saat perjalanan mudik kemarin, kami nggak lewat underpass Karangsawah ini lur, tapi lewat jalur alternatif. Jalurnya ada di sebelah kanan jalan, yang ada mobil apa tuh, Kali atau Sigra ya. Penampakan asli pemandangan di depan sebenarnya keren banget lur. Perpaduan antara cerah dan mendung. Beda dengan hasil tangkapan lensa kamera handphone saya. Ya, namanya juga handphone kelas menengah bawah lur. Karena lalu lintas lengang, vibes arus baliknya jadi kurang dapet ya lur. Biasanya kan ada kemacetan di beberapa titik, dan walaupun lancar tapi tetap ramai dengan kendaraan yang melintas lur. Tapi ini beneran sepi tuh, bisa dilihat kan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di flyover Klonengan lur. Awalnya kami mau ambil rute Songgom Pejagan supaya beda dengan rute pada saat arus mudik sebelumnya. Tapi setelah cek map, di pertengahan jalan Songgom Pejagan, arus lalu lintasnya terpantau berwarna hitam, alias terjadi kemacetan lur. Dan antrian kemacetannya pun lumayan panjang. Akhirnya kami memutuskan ambil rute Selawi Tegal. Kebetulan juga anak lanang udah request transit di rest area Heritage Brebes yang bekas pabrik gula itu lur. Requestnya pun udah sejak berangkat mudik. Ya mau nggak mau kami penuhilah janji kami biar anak happy dan perjalanan arus balik menyenangkan. Wih, nggak nyangka nemu bajai melintas di Tegal. Ada 3 sih, tapi 2 lagi ada di belakang mobil saya lur. Kita sama-sama tahu lah ya, kalau bajai itu bukan diperuntukkan untuk perjalanan luar kota. Apalagi untuk mudik dengan jarak tempuh yang jauh kayak gini. Tapi ya mungkin kemampuan rezekinya baru bisa pakai bajai. Jadi ya kita doakan aja semoga tahun depan ada rezeki lebih buat abang-abang bajai dan keluarganya. Bisa mudik dengan kendaraan yang lebih aman dan nyaman. Amin. Menjelang masuk tol lalu lintas agak tersendat lur. Maklum ya ini kan daerah pertokoan dan kalau malam bermunculan warung-warung makan pinggiran. Jadi ramai pengguna jalan yang singgah. Apalagi saat momen arus balik kayak gini. Alhamdulillah akhirnya masuk tol lur. Aduh, saya lupa lur. Pas tap kartu e-tol di pintu tol tadi itu free atau enggak ya? Tapi biasanya sih tap pertama saat masuk pintu tol itu free. Kita tetap di lajur kanan ya lur untuk ke arah Jakarta. Lajur kiri untuk ke arah Pemalang, Pekalongan, dan Semarang. Alhamdulillah, lalu lintas terpantau ramai lancar. Ya bisa dibilang sepi sih ini untuk ukuran arus balik. Oh ya, mulai masuk tol sampai keluar tol saya banyak skip rekam video ya lur.
Jadi cuma rekam di beberapa titik aja. Ya, ini dia lur. Pukul 18.23 WIB, kami tiba di rest area kilometer 260 Heritage Brebes. Rest area yang paling luas dan banyak spot untuk refreshing. Ini juga menjadi salah satu rest area favorit kami sekeluarga juga sih lur. Saat parkir kendaraan sebenarnya kami cuma mau ke toilet, jalan-jalan, foto-foto di lokomotif, dan makan malam. Tapi belum sempat makan, kami nggak sengaja nemu hotel Swiss Bell Express yang begitu menggoda kami untuk istirahat di sana. Akhirnya setelah dari toilet dan foto-foto, kami memutuskan untuk rehat di hotel. Karena kebetulan sejak sebelum berangkat dari rumah mertua, kepala saya agak pusing, badan pun agak meriang lur. Jadi ya emang butuh banget untuk tidur dan rebahan. Kami check-in sekitar pukul 19.00 WIB dan kami ambil durasi yang 4 jam dengan rate 300 ribuan. Tadinya kami mau ambil durasi yang 8 jam lur, karena beda tipis rate-nya. Tapi kayaknya terlalu lama lur. Kalau cuma sekedar buat mandi, makan, dan untuk tidur sebentar sih 4 jam udah lebih dari cukup. Ini momen sebelum gak sengaja nemu hotel lur. Nemenin si abang main di sekitar lokomotif. Karena emang anak saya ini suka banget sama yang namanya kereta api. Jadi kelihatan banget kan, dia sedang berusaha membaca informasi tentang lokomotif itu. Situasinya di sini nggak begitu ramai lur, kayak liburan biasa. Kita review singkat ya lur. Untuk sekelas Hotel Express, ini udah bagus banget lur. Masuk pintu utama, di sebelah kanan langsung terlihat kolam renang. Ada lobby dan welcome drink juga di sini. Jadi ya kayak hotel-hotel pada umumnya. Transaksi pembayaran via alat pembayaran elektronik dan dibantu oleh staf di lobi hotel. Beda banget dengan Swiss Bell yang berlokasi di rest area Cipali. Transaksi cuma dibantu oleh security pada saat di pintu masuk parkiran mobil. Tapi maaf banget lur, mungkin karena kepala pusing dan pengen segera istirahat, jadi saya lupa dokumentasiin saat transaksi deh. Buka pintu langsung disambut bocil-bocil yang happy. Yeah. Kamarnya bagus, bersih dan rapi. Walaupun bukan dinding permanen, tapi ruangannya cukup kedap suara lur. Jadi aman lah ya, nggak akan khawatir mengganggu penghuni kamar yang lain. Untuk kamar mandi bersih dan wangi, toiletries disediakan, ada sabun cair dan sikat gigi beserta pasta giginya. Sudah dilengkapi dengan water heater juga lur, dan berfungsi dengan sangat baik. Ini pemandangan di luar jendela kaca, pom bensin. Baiklah, sekarang waktunya bersih-bersih badan, makan, dan rehat. Setelah beristirahat selama 4 jam, kami melanjutkan perjalanan. Kondisi cuaca gerimis, mungkin sisa-sisa dari hujan deras sebelumnya pada saat kami beristirahat di hotel. Arus lalu lintas juga udah mulai ramai ya lur. Bayangin kalau misal tadi kami ambil durasi yang 8 jam untuk beristirahat di hotel. Kayaknya pada saat check out nanti arus lalu lintas bisa lebih padat dari ini lur. Sepanjang jalan setelah meninggalkan rest area Heritage Brebes, istri dan anak-anak saya tidur lagi lur. Karena emang mungkin ini kan jamnya orang untuk beristirahat ya. Arus lalu lintas juga masih ramai lancar, walaupun sempat terjadi penumpukan kendaraan tapi cuma terjadi beberapa detik aja.
Pokoknya seperti yang saya bilang di video sebelumnya lur, pemilihan waktu dan rute bisa jadi solusi bagi para travelers untuk mendapatkan momen perjalanan yang lancar dan nyaman. Kalau di tol gini, nggak terlalu banyak yang bisa saya ceritain lur. Mungkin ya karena monoton aja pemandangannya kali ya, apalagi di malam hari seperti ini. Oh ya, sampai tiba di rumah nanti kami nggak rehat lagi lur, cuma singgah satu kali di rest area untuk ke toilet. Aduh, ini Innova di depan gak jelas banget mau kemana lur. Galau banget kayaknya. Sebenarnya sebentar lagi masuk gerbang tol Cikampek Utama. Tapi bukannya siap-siap rekam video, saya malah ngobrol sama istri saya yang kebetulan terbangun. Jadi ya kelupaan deh. Sebentar lagi kita akan memasuki tol Cimanggis Cibitung lur. Dan selepas gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas cukup lancar ya lur. Akhirnya masuk tol paling sepi lur. By the way, selama melintas di jalan tol Cimanggis Cibitung ini, saya belum pernah tuh menjumpai mobil patroli di sepanjang jalan tol ini. Entah karena saya yang kurang beruntung atau emang nggak ada mobil patroli yang melintas. Mungkin sedulur travelers pernah ada yang melintas di tol ini dan melihat mobil patroli, bisa sharing di kolom komentar ya. Udah mau keluar tol aja nih lur. Ternyata banyak juga yang saya skip momen perjalanannya lur. Ya mungkin memang karena kurang begitu istimewa ya kalau lewat jalan tol saat malam atau dini hari kayak sekarang ini.
Kalau ini sih udah menjelang subuh sih. Akhirnya masuk gang komplek perumahan. Jalanannya agak basah lur, kayaknya tadi malam habis hujan deh. Oh iya, tadi sempat ada insiden pengendara motor nabrak pedagang makanan. Lupa pedagang apa, yang pasti bawa gerobak. Tapi sayangnya lupa saya rekam lur. Dari jauh saya cuma lihat jalanan komplek ditutup sebagian pakai terpal. Saya pikir sedang ada perbaikan jalan. Ternyata setelah dekat ada insiden itu lur. Sebentar lagi sampai nih lur. Dikit lagi. Nah, ini baru pada pulang sholat subuh lur. Alhamdulillah, akhirnya sampai lur. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai rumah dengan aman dan selamat. Walaupun menghabiskan waktu selama kurang lebih 17 jam perjalanan, tapi kami sekeluarga sangat menikmati perjalanan arus balik Lebaran tahun ini. Dan seperti yang saya bilang di awal video, kali ini saya nggak dokumentasiin momen pada saat persiapan packing dan bongkar muat ketika sudah tiba di rumah. Jadi, sebagai penutup, saya putar lagi ringkasan video perjalanan seperti di awal, tapi dengan sedikit perbedaan urutan dan durasi. Untuk biaya tol dan konsumsi BBM nggak jauh beda dengan biaya perjalanan mudik ya lur. Tapi tetap saya tampilkan kok. Cekidot lur. Total biaya tol yang sudah kami keluarkan adalah sebesar Rp260.000. Sedangkan untuk konsumsi BBM adalah sebesar Rp300.000 dengan menggunakan Pertamax. Akhirnya terima kasih sudah mengikuti video ini sampai tuntas ya lur. Dan sekali lagi mohon bantuan sedulur traveler semua untuk di like, subscribe, comment, and share supaya saya makin semangat bikin video-video road trip lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.